نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayohal ikhwah Tullabal ilm rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita di pagi hari ini pada tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriyah. Adapun pelajaran atau kitab yang akan kita kaji di pagi hari ini, kita mulai ya. Ini insyaallah silsilah dari kitab Mansakul Hajj. Insyaallah ta'ala yang kita mulai kali ini adalah Mansakul Hajj karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Fa insyaallah ta'ala kedepannya kalau selesai kitab ini akan kita lanjutkan dari Mansakul Hajj yang lain. Bisa jadi Mansakul Hajj karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya ataupun kitab-kitab yang lain. Kita baca keterangan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita bisa berjumpa langsung dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala. Beliau tinggalnya di Riyadh ya, tinggalnya di Riyadh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fahadhihi ar-risalah lil imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab al-imam al-ma'ruf mujaddid man dathara fil qarni tsani ashar min al-hijrah. Ini adalah risalah karya al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-imam al-ma'ruf, imam yang ma'ruf, mujaddidu man dathara fil qarni tsani ashar min al-hijrah. Beliau adalah seorang imam yang melakukan tajdid, yang melakukan pembaharuan atau memperbaharui segala sesuatu yang telah terhapus. Indathar maknanya terhapus, yang telah terhapus pada kurun ke-12 dari hijrahnya Nabi SAW, maknanya tahun ke-12, tahun ke 1200 ya. 1200 Hijriyah. Ulida sanata khamsata asyar atau wa mi'a atau sanata alaf wa mi'a wa khamsata asyar. Antum boleh baca itu, boleh baca seperti itu ya. Dibaca awal dulu sanata alaf wa mi'a wa khamsata asyar. Boleh juga antum baca baliknya, sana khamsata asyar wa mi'ah ba'da alaf. Wa tuwfiya sana alaf wa mi'atain wa sittah. Wahia fi bayani manasikil hajj. Ini risalah menjelaskan tentang manasik al-hajj. Bi uslubin sahlin wa ibaratin wadihatin. Dengan uslub yang sangat-sangat gampang dan juga dengan ibarah yang sangat jelas. Wa qad yassarallahu an
Ataina 'alaiha bisyarhi wal bayan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita untuk mendatanginya dengan syarah dan penjelasannya. Wa min thamma al-amal 'alaiha wa i'dad littiba'ah. Kemudian dilanjutkan dengan proses cetak. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, katabahu Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajihi. Kita masuk keterangan dari apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-muallif. Siapa muallif di sini? Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-muallif, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ketahuilah rahimakallah, anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrain. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi amrain. Bahwasanya Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita tentang dua perkara. Wahuma al-hajj wal umrah. Keduanya adalah haji dan umrah. Fa'amal hajju fahuwa ahadu arkanil Islam. Adapun haji, ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Wala yajuzu fi waqtin illa fi waqtin makhsus. Dan tidak diperbolehkan haji kecuali pada waktu yang telah khusus. Kapan pelaksanaan waktunya haji? Sudah ditentukan ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan pelaksanaannya sudah ditentukan. Kapan bulan haji itu? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun para ulama berselisih apakah Dzulhijjah tersebut kamil ataukah cuma sampai 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wala budda minal wuquf bi Arafah wa Muzdalifah wa Mina wa ghairi dzalik. Dan haji itu harus ada wukuf. Wukuf di mana? Arafah, berdiam di Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Wa Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Kapan? Setelah dari Arafah. Wa Mina, bermalam di Mina di hari-hari tasyrik. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Wa amal umratu fakhtalafa ahlul ilmi ahya fardun am naflun. Adapun umrah, ini para ulama ikhtilaf. Apakah umrah itu wajib ataukah sunnah? Kita baca asy-syarah, penjelasan. Qauluhu, bismillahirrahmanirrahim. Iftataha al-muallifu kitabahu bil basmalah ta'assiyan bil kitabil aziz. Muallif memulai membuka kitabnya dengan basmalah dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena setiap surat-surat Al-Quran itu dimulai dengan basmalah, dan di awal Al-Fatihah dimulai dengan apa? Dengan basmalah. Fa inna Allah Ta'ala iftataha kitabahu bil basmalah. Karena Allah Azza wa Jalla telah memulai pembukaan kitabnya yaitu Al-Quran di surat Al-Fatihah dengan basmalah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa ta'assiyan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alasannya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi rasailihi ilal muluki wa ru'asa'il qabail wal asyair kana yaftatihu kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat yang ditujukan kepada para raja dan para kepala suku, beliau memulainya dengan membuka tulisan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Kama kataba ila Herakl azimir Rum, sebagaimana dulu Nabi SAW mengirimkan surat kepada penguasa Romawi. Siapa namanya? Herakl.
Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Herakal azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Wa qaulul muallif bismillahirrahmanirrahim. Al-ba' lil isti'anah. Ba pada lafaz bismillahirrahmanirrahim itu lil isti'anah. Hadza huwa ar-rajih. Ya. Ai asta'inu billah. Takdirnya asta'inu billah. Aku berlindung kepada Allah Azza Jalla. Ada faedah di situ, lihat di keterangan di ta'liq. Qala Ibnu Katsir, wa min huna yankashifu laka anna al-qaulain 'inda an-nuhat fi taqdiril muta'alliq bil ba' fi qawlihi bismillah hal huwa ismun aw fi'lun mutaqaribani. Wa kullun qad warada bihil Qur'an amma man qaddarahu bismin taqdiruhu bismillahi ibtida'i faliqaulihi ta'ala wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa man qaddarahu bil fi'li amran aw khabaran nahu abda'u bismillahi aw ibtada'tu bismillahi faliqaulihi ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa kilahuma sahih. Lihat ada faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dari sini terbukalah bagimu dua pendapat di kalangan para ulama ahli nahwu terkait dengan takdir al-muta'alliq yang berkaitan pada ba al-muta'alliq bil ba tersebut. Apa takdirnya? Apakah isim atau fi'il? Kata beliau masing-masingnya sebenarnya pendapat yang saling berdekatan. Bisa dikatakan dua pendapat tersebut benar semua. Ya. Baik yang mentakdirkan pada lafaz bismillahirrahmanirrahim itu muta'alliq bil ba atau tidak. Masing-masingnya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kullun warada bihi Al-Qur'an. Kata beliau, adapun orang yang mentakdirkannya dengan isim, takdirnya bismillahi ibtida'i. Jadi ketika ditakdirkan antum ingin melakukan sesuatu, misalkan apa? Misalkan ingin makan, bismillah, itu takdirnya bismillahi ibtida'i an akul, gitu loh. Liqaulihi ta'ala wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Takdirnya isim, majriha wa mursaha. Atau wa qala wa man qaddara bil fi'l amran aw khabaran. Itu contohnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi khalaq. Ya. Kemudian qauluhu ya'lam rahimakallah annallaha subhanahu wa ta'ala amarona bi amrain. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya Allah telah memerintahkan kita dengan dua perkara. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, al-mudrikat arba'. Al-mudrikat arba'. Daya tangkap itu ada 4. Daya tangkap, daya serap itu ada 4. Al-ilm, wal-dhann, wal-wahm, asy-syak. Yang diperintahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam. Gunakan daya tangkap al-ilm. Apa itu ilm? Hukmu dzihni al-jazim ba'da tasawwurihi al-mutabiq lil waqi'. Ilm adalah hukum yang muncul pada benak seseorang serta tepat. Ilmu itu adalah hukum yang muncul pada benak pikiran seseorang lagi tepat setelah adanya gambaran yang mencocoki kenyataan. Itu ilmu. Jadi ilmu itu hukum yang tersimpulkan pada benak seseorang lagi tepat setelah adanya gambaran yang nyata, real. Wa yutlaqu 'alal yaqin. Al-ilm terkadang diitlaqkan dengan istilah al-yaqin. Jadi al-ilm itu bisa dikatakan al-yaqin. Wal-dhann, kemudian az-dhann.
Apa itu dzan? Dzan itu dugaan. Huwa raji minal amrayn al-mutaraddad bainahuma. Az-dzan adalah perkara yang raji, perkara terkuat dari dua perkara yang diragukan. Wal wahm al-marjuh minhuma, sedangkan wahm yang marjuh. Wasyak huwal musawi, sedangkan syak itu sama. Dalam bab fikih itu terkadang orang membangun fikihnya di atas ilm, terkadang membangunnya di atas dhon, terkadang membangunnya di atas wahm, terkadang di atas asyak, keraguan. Daya tangkap seseorang juga terkadang al-ilm, terkadang al-dhon, terkadang asyak, terkadang al-wahm, ya. Yaqulul muallif rahimahullah, i'lam wala tasyuk wala tadhun wala tatawaham bal tayaqqan annallaha amarna bi amrayn. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, sehingga ucapan muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, maknanya engkau jangan ragu, jangan duga-duga, jangan adanya waham, jangan meleset, ya. Namun hendaklah engkau yakin bahwasannya Allah betul-betul memerintahkan kepada kita dua perkara. Apa dua perkara tersebut, ikhwan? Al-hajj wal umrah. Nah, ini poin yang perlu difahami baik-baik oleh banyak orang, oleh kaum muslimin, bahwasannya apa? Al-hajj wal umrah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia tahu bahwasanya al-hajj wal umrah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensi dari hal tersebut yang harus dia lakukan. Yang namanya hukum asal perintah harus dikerjakan. Wa qauluhu rahimahullah atau rahimakallah jumlatun khabariyah ma'naha ad-du'a. Rahimakallah itu jumlah khabariyah, maknanya doa. Wal makna as'alullah ta'ala ayyarhamaka wa hadha min nusahi rahimahullah. Maknanya aku memohon kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ini merupakan bagian dari nasihatnya beliau rahimahullah. Fahuwa yu'allimuka al-khaira wa yad'u laka birrahmah. Allah azza wa jalla mengajari engkau kebaikan, ya, dan atau beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajari engkau ilmu dan mendoakan rahmat untuk engkau. Wa hadza yadullu ala anna al-ulama nasihun lin-nas. Ini menunjukkan bahwasannya para ulama nasihun lin-nas. Li'annahum warithu hadzal ilma 'anil anbiya wal anbiya hum ansahun nas lin-nas fahum ansahun nas ba'dal anbiya. Kenapa? Karena para ulama mereka mengambil ilmu dari para nabi, sedangkan para nabi adalah orang yang paling sangat-sangat memberikan nasihat kepada umat manusia, dan juga manusia yang paling memberikan nasihat kepada umat manusia setelah para nabi adalah para ulama. Namun ya ikhwan, walaupun dengan kondisi seperti ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikenal sebagai seorang alim di kalangan salafiyin, dikenal keilmuan dan keulamaannya di kalangan umat ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, tapi beliau tidak dikultuskan sebagaimana sebagian orang. Lihat, ya, kata Syekh Fahad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mana dari aina qabrahu, di mana kuburan beliau di Saudi? Tidak diketahui ya ikhwan. Karena tidak penting tahu kuburan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang terpenting itu tahu ilmunya. Warisannya adalah ilmu. Tidak penting bagi kita untuk tahu di mana kuburan para nabi, para rasul. Yang terpenting itu kita tahu ajaran dan syariat para nabi, para rasul. Kalau sebagian orang tidak, kuburan walinya, kuburan tokohnya, itu yang terpenting bagi mereka, bukan ilmunya. Sehingga mereka mengkeramatkan kuburan tersebut. Qauluhu wa huma al-hajj wal umrah. Ya. Dua perkara yang diperintahkan tadi apa? Haji dan umrah. Wal hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah al-qasdu. Wa syar'an apa al-qasdu? Menuju, ya. Haji secara bahasa menuju. Wa syar'an adapun secara syar'i definisi haji adalah qasdu Makkah li adai af'alin makhsusatin fi waqtin makhsus min syakhsin makhsus. Adapun secara syar'i haji adalah
qasdu Mekah, menuju ke Mekah. Apa tujuan ke Mekah? Li'adai af'alin makhsus, dalam rangka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang khusus. Ada tata cara khusus. Fi waqtin makhsus, pada waktu yang sudah dikhususkan. Min syakhsin makhsus, dan dari person yang sudah tertentu. Apakah setiap orang bisa haji? Tidak. Muslim, baligh, dan mustati' indahu istita'ah. Kalau umroh, wal umroh lughatan az-ziarah. Umroh secara bahasa adalah ziarah, kunjungan. Wa syar'an qasdu Makkah li ada'i manasikil umroh. Secara syar'i menuju Mekah, menuju dalam rangka mengerjakan manasik umroh. Wal amru bil hajj fil kitabi was sunnah. Sedangkan perintah untuk berhaji itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Perintah untuk berhaji itu argumentasinya ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah Nabi SAW. Ammal kitab, adapun dalam Al-Quran perintah untuk berhaji. Qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya kepada Allah, ya, hanya untuk Allah. Lihat di sini walillah, menunjukkan apa? Ibadah, ya. 'Alan nas, yang telah Allah wajibkan kepada umat manusia. Antum perhatikan di sini dibalik ya ikhwan. Ada takdim, ada takhir. Didahulukan lillah. Apa fungsinya? Menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan harus ikhlasnya ibadah haji. Ya. Penekanan wajibnya didahulukan juga 'alan nas hajjul bait. Wa hadza khabarun bi ma'na al-amr. Ini adalah khabar yang bermakna perintah, ya. Namun ada qaid di sini apa? Man istata'a. Man istata'a, bagi yang mampu ilaihi sabila. Amma sunnah fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam mabniyan ala hadhil arkan al-khams. Adapun dari sunnah hadis ini ya, ma'ruf, Islam itu dibangun di atas 5 perkara: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, bayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Di sini Nabi SAW menjadikan Islam itu terbangun di atas 5 rukun. Wa minha al-hajj. Dan di antara 5 rukun tersebut adalah haji. Jelas? Rasul mengatakan apa? Buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun. Menunjukkan apa? Agama Islam ini terbangun pondasinya dari 5 rukun. Di antara 5 rukun tersebut apa? Haji. Fa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad farada alaikumul hajj fahujju wa hadha amrun. Jelas? Rasul mengatakan apa? Ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad farada alaikum al hajj, sungguh Allah telah wajibkan kepada kalian haji. Allah wajibkan kepada kalian haji. Dalam bab ilmu usul fikih ada namanya alfadhul amr. Ya, dokter fikih masih ingat alfadhul amr? Di antara alfadhul amr apa? Ini tadi, lafaz faradha. Ya. Ditekankan lagi sudah menggunakan alfadhul amr. Ini boleh antum jadikan contoh, ya, dalam bab contoh alfadhul amr faradha. Sudah ada faradha, di antara alfadhul amr apa? Fil amr, gitu kan? Alfadhul amr itu aujaba, fil amr, isim fil amr, ya enggak? Faradha. Sudah menggunakan fiil yang bermakna al-amr faradha, kemudian menggunakan fil amr langsung.
fahujju, lalu berhajilah kalian. Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah kalian. Wa hadza amrun, ini adalah perintah. Nah, sekarang lihat terkait dengan umroh. Apa hukum umroh? Wa ammal amru bil umroh, adapun perintah untuk umroh. Umroh itu wajib ya ikhwan, bukan sunnah. Wajib seumur hidup sekali. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun. Dari Aisyah berkata, ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, apakah bagi kaum wanita ada jihad? Qala na'am, kata Rasul, iya, bagi kaum wanita itu ada jihadnya, ada jihad bagi kaum wanita. Alaihinna jihadun la qitala fi, bagi kaum wanita itu ada jihad, tapi jihadnya tidak dengan cara berperang. Apa jihadnya kaum wanita? Al-hajju wal umroh, haji dan umroh. Antum perhatikan pertanyaan Aisyah kepada Rasul, ya Rasulullah, alan nisa'i jihadun. Lihat bahasanya, alan nisa. Maknanya itu, apakah atas kaum wanita ada jihad? Kata Rasul, iya, ada jihad untuk kaum wanita. Alaihinna jihadun, ada kewajiban jihad bagi kaum wanita, namun tidak dengan cara perperangan. Apa kewajibannya? Haji dan umroh. Sehingga umroh itu pendapat yang rajih adalah wajib seumur hidup sekali. Wa fi hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi qissati as-sa'il alladhi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil imani wal Islam wa huwa Jibril alaihi salam. Disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab tentang kisah seorang penanya yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, dan itu adalah Jibril. Yang nanya itu adalah Jibril. Wa kharajahu Muslim fihi, disebutkan oleh Imam Muslim pada lafaz faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa zada ad-Daruqutni. Nah, antum lihat, perhatikan ya. Itu riwayat Muslim. Riwayat Muslim yang biasa kita baca, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu riwayat Muslim. Wa zada ad-Daruqutni, dalam riwayat Daruqutni ada tambahan, ya, ada tambahan pada riwayat Daruqutni dalam Sunan Daruqutni. Wa tahujja wa ta'tamiru wa taghtasilu minal janaba wa antutimmal wudu. Ada tambahan apa? Engkau haji, engkau umroh, engkau mandi janabah, engkau menyempurnakan wudu. Ini semua perkara wajib ya ikhwan. Subhanallah, wallahi ana katakan pada antum, wallahi ini baru pertama kali ana ketemu tambahan seperti ini. Makanya enaknya ngajar kitab itu ya ikhwan, kita yang ngajar tuh dapat faedah juga. Ya. Namun antum perhatikan di sini, ya. Wa qala ba'duhum, akan tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan inna ziyada ad-Daruqutni syadzah. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan tambahan yang dibawakan oleh Imam Daruqutni itu syadzah. Syadz. Wal maksud anna al-hajj wal umrah amarallahu bihima fi hadhil adillah. Namun yang dimaksudkan bahwasannya haji dan umrah itu termasuk yang Allah perintahkan. Namun ada faedah di sini, untuk perhatikan di sini. Disebutkan oleh mu'alliq, ya, itu Syekh Abdul Aziz Rajihi juga ini. Disebutkan dalam Sunan Daruqutni. Al-Daruqutni mengatakan isnadun thabitun sahih. Yang mana? Wa tahujja wa ta'tamir wa taghtasilu minal janaba wa antutimma al-wudu. Akhrajahu Muslim bihadzal isnad. Wa qala Ibnu al-Qattan, berkata Ibnu al-Qattan, yakni anna musliman awrada hadzal isnad adidan bihi wa lam yadhkur matnahu. Maknanya Al-Imam Muslim menyebutkan dengan sanad tersebut tapi tidak menyebutkan matannya. Difahami? Jadi sanad yang disebutkan oleh Daruqutni terkait dengan lafaz wa tahujja wa ta'tamiru wa taghtasilu minal janabah, ini juga disebutkan sanadnya dalam Sahih Muslim. Namun Imam Muslim tidak menyebutkan matannya. Wa fihi kama tara
ziyada ta'tamir wa taghtasilu wa tutimmal wudu. Jelas? Seperti itu. Kemudian adapun yang mengatakan syadz, adapun yang mengatakan syadz, ini ada faedah dari Ibnu Hibban. Tafarrada Sulaiman At-Taimi biqaulihi khudhu anhu wa biqaulihi ta'tamiru wa taghtasilu wa tutimmal wudu. Jelas? Nyambung ya? Jelas Dr. Fikih ya? Sisinya. Jadi adapun yang menyatakan syadz karena tafarrad Sulaiman At-Taimi. Ya, Sulaiman At-Taimi dia thiqah, tapi tafarrud dia menyendirian menambahkan adanya lafaz wa ta'tamiru wa taghtasilu wa tutimmul wudu. Namun sanad yang ini tadi ada dalam Sahih Muslim. Jadi gini, Sahih Muslim itu menyebutkan hadis Jibril ini panjang. Nah, setelah menyebutkan hadisnya panjang, sanad dengan matanya, kemudian Imam Muslim menambahkan di bawahnya, kelanjutannya, sanad yang dibawakan oleh Daraqutni tapi tidak menyebutkan matan. Difahami? Maksudnya ini loh ada penguat sanad dengan sanad yang lain tapi tidak dibawakan matan oleh Ad-Darqutni, oleh Imam Muslim. Sebenarnya dalam pembahasan ilmu hadis ini ada pembahasan. Ketika Imam Muslim tidak membawakan matan, ya, ada apa gitu loh. Jelas? Al-muhim, lafaz dengan wa tahuj wa ta'tamir wa taghtasilu minal janabah ini disahihkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni. Jelas? Kalau berdasarkan riwayat yang disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan ada tambahan wa tahujja wa ta'tamiru wa taghtasilu minal janabah wa an tutimmal wudu, jelas permasalahan. Zalal isykat. Intinya umrah adalah wajib. Jelas? Apalagi sanadnya disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni isnadun tsabitun sahih. Sanad yang tsabit, yang sahih. Jelas? Kemudian kata beliau, qauluhu fa ammal hajj fa huwa ahadu arkanil Islam fa huwa ruknul khamis kama fi hadits Abdullah bin Umar. Qauluhu wa la yajuzu illa fi waqtin makhsus fal hajju laysa fil 'ami kullih bal fi ashhur ma'lumah. Tidak diperbolehkan haji kecuali pada waktu yang telah dikhususkan. Maknanya apa? Haji tidak dilakukan pada setiap tahun, sepanjang tahun tidak. Tidak dilakukan apa? Pada sepanjang tahun. Bal fi ashhur ma'lumah. Bahkan haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Qala ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Apa bulan haji? Ingat baik-baik. Hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa ashr min Dzulhijjah. Itu bulan haji. Hadi ashhurul hajj. Ini adalah bulan-bulan haji dan ini yang dirojikan oleh muallif Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Sebagian para ulama mengatakan sudah sempurna. Ya, sempurna. 30 hari atau 14 hari. Namun Syekh merojikan sampai tanggal 10 saja. Ini disebutkan qaulnya siapa? Wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Jelas? Nanti antum lihat tafsir sendiri. Antum lihat di tafsir terkait dengan tafsir firman Allah Azza wa Jalla, al-hajju asyurum ma'lumat, terkait khilaf dalam bulan haji tersebut. Apakah Dzulhijjah hanya terbatas sampai 10 Dzulhijjah ataukah sampai selesai? Ataukah separuh Dzulhijjah? Wa hadhi asyurul hajj wa la yakunul hajju fi ghairiha. Inilah bulan-bulan haji dan tidak diperbolehkan haji pada selain bulan-bulan ini tadi. Kemudian wa ada'u manasikil hajj yakunu fi sittati ayyam. Penunaian manasik haji itu terjadi prosesnya selama 6 hari. Ingat, 6 hari proses haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa berhaji ya. Kemudian di sini disebutkan al-yaumut tsamin, tanggal 8 min Dzulhijjah, dimulainya tanggal 8 ya. Wat tasi wal ashir wal hadi ashar was tsani ashar was tsalits ashar. Nah, ini masa durasinya 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13
yakni la budda min ada wa qauluhu, jelas ya. Jadi kalau hajinya yang orang sibuk, kelasnya sibuk sekali, banyak aktivitas, ya mungkin dia bisa memanfaatkan untuk hajinya durasi seperti itu tadi. Dia berangkat ke Saudi tanggal 5, ya langsung umroh misalkan, 6-7 istirahat, 8 gitu tadi. Kalau orang yang sibuk sekali. Qauluhu wala budda minal wuquf bi Arafah wa Muzdalifah wa Mina wa ghairi dzalik, yakni la budda min ada'i manasikil haji. Pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, haji itu harus wukuf di Arafah, di Muzdalifah, di Mina dan yang selain itu. Maknanya harus menunaikan manasik haji. Kata beliau, al-wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, ruknul hajjil a'zam. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling besar. Rukun haji yang paling besar adalah wukuf di Arafah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini hadis riwayat Abu Daud, ya. Dari hadis di situ disebutkan min hadis Abdurrahman ibnu Ya'mur. Wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Wa qala An-Nawawi rahu Abu Daud, At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa akharun bi asanid sahihah. Wa kadzalikal mabit bi Muzdalifah wajibun inda jumhuril ulama. Demikian juga mabit ya. Mabit di Arafah itu hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Mabit di Arafah itu hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Wa qala ba'dul ulama bi annahu ruknun. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya rukun. Di sini disebutkan, ya ikhwan, perhatikan. Kata beliau, al-mabit bi Muzdalifah wajibun inda jumhuril ulama. Wa qala ba'dul ulama bi annahu ruknun was-shawab annahu wajibun. Pendapat yang benar adalah wajib. Wa kadzalikal mabit bi Mina wajibun inda jumhuril ulama. Demikian juga mabit di Mina hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Menurut mayoritas para ulama hukumnya wajib. Qauluhu wa amal umratu, adapun umrah, fakhtalafa ahlul ilmi hal ahya fardun am naflun, apakah umrah itu fard, ya, wajib, ya, ataukah sunnah, ya. Ahya fardun am naflun, apakah umroh itu wajib ataukah sunnah. Nah, jadi pembahasannya tadi untuk haji jelas ya, itu rukun, itu wajib. Yang jadi pembahasan itu adalah terkait dengan umroh, apakah wajib ataukah sunnah. Nah, beliau mengatakan ala qaulain, ada dua pendapat terkait dengan hukum umroh. Ada dua pendapat. Minal ulama, di antara para ulama, man qala innaha fardun. Di antara para ulama ada yang mengatakan umroh itu fard, wajib.
Wahtajju bi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun. Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Disebutkan dalam hadis Aisyah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah bagi kaum wanita ada jihad? Kata Rasul, iya ada. Jihadnya bagi kaum wanita tidak ada dengan cara berperang, namun jihadnya al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Wa bi ziyadati Daraqutni, ada tambahan dari al-Imam Ad-Daraqutni, wa tahujja wa ta'tamiru wa taghtasila minal janabah wa antutimmal wudu. Ini hadis mana? Hadis Jibril tadi ya, dari Abdullah bin Umar. Wa qala akharun laysat wajibatan. Sedangkan para ulama yang lain, sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan umrah tidak wajib. Wa rajjaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annaha laysat wajibatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan umrah tidak wajib. Umrah tidak wajib. Ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Taufiq Al-Ba'dani dalam Syarah Bulughul Maram. Umrah tidak wajib. Faqala rahimahullah, berkata rahimahullah, siapa itu? Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal umratu fi wujubiha qaulani lil ulama. Terkait dengan umrah, kewajibannya ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Huma qaulani fi madzhab Syafi'i wa Ahmad. Dua pendapat tersebut adalah dua pendapat yang masyhur di pendapatnya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i ada dua pendapat, Imam Ahmad ada dua pendapat. Wal masyhur anhuma wujubuha. Sedangkan pendapat yang masyhur adalah wajib. Adalah wajib. Wal qaulul akhar, masih kalamnya Ibnu Taimiyah. Pendapat yang lain, itu pendapat yang kedua. La tajib. Umrah dan haji tidak wajib. Wa huwa madzhabu Abi Hanif, umrah tidak wajib. Ya, haji kan jelas rukun Islam. Pendapat kedua, umrah tidak wajib. Wa huwa madzhabu Abi Hanifah wa Malik. Wa hadzal qaul arjah. Pendapat yang seperti ini lebih rajih. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jelas? Walladzina qalu innaha wajibah ikhtalafu. Dan orang yang mengatakan wajib, mereka berselisih. Hal hiya wajibatun ala ahli Mekkah aw ghairu wajibah? Apakah umrah itu wajib bagi penduduk Mekah ataukah tidak wajib bagi penduduk Mekah? Maksudnya gini, bagi ulama yang mengatakan umrah itu wajib, mereka berselisih. Apa perselisihannya? Untuk penduduk Mekah, namanya Makki. Ahlu Mekah, apakah ada kewajiban umrah? Faham? Penduduk Mekah itu, orang yang tinggal di Mekah, apakah ada kewajiban umrah? Ada khilaf. Wa ikhtiyaru samahati Syekhina Abdul Aziz bin Baz wujub al-umrah ala ahli Mekah. Pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz adalah wajibnya umrah bagi penduduk Mekah. Miqatnya di mana? Tanah halal. Sebagian para ulama mengatakan ahlu Mekah tidak ada yang namanya umrah mereka. Yang ada bagi mereka adalah tawaf. Nah, kalau kita membaca keterangan di sini, kira-kira pendapat apa yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih? Apakah beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan bahwasanya umroh itu adalah, di sini Syekh tidak merojihkan, ya, beliau tidak ada menyebut merojih, ya, beliau cuma menyebutkan minal ulama man qala innaha fardhun, ya, kemudian wa qala akharun laysat wajibatan, tidak wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merojihkan laisat wajibah. Jelas? Nah, kemudian orang yang mengatakan wajib juga ikhtilaf.
apakah penduduk Mekah ada kewajiban umroh atau tidak? Yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, umroh adalah wajib bagi penduduk Mekah. Nah, kira-kira untuk kita memastikan ini, kira-kira Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ini berpendapat apakah umroh itu wajib atau tidak? Nah, yang pertama, dalam hal ini kita bisa melihat ke buku beliau yang lain, ke buku-buku beliau yang lain untuk memastikan, ya, karena tidak bisa langsung menyimpulkan di sini. Kalau di sini karena beliau tidak mentarjih. Namun coba lihat di buku-buku yang lain. Fa insyaallah taala mungkin nanti akan kita lihat di keterangan-keterangan buku yang lain seperti Syarah Sahih Muslim. Kita punya Syarah Sahih Muslim, mana yang dirocikan oleh beliau di buku yang lain. Beliau juga kalau tidak salah ada Syarah Umdatul Ahkam, gitulah. Kalau di sini beliau tidak mentarjih, ya. Beliau menukilkan kalamnya Ibnu Taimiyah, ya. Seperti itu tadi. Kalau biasanya wallahu alam hal-hal indikasi-indikasi yang dirojikan oleh para ulama itu adalah dilihat keterangan yang paling banyak diulas oleh beliau, ya, dilihat yang paling banyak diulas di sini wallahu alam. Kalau secara zahir beliau ketika menjelaskan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih rinci menukilkan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nampaknya secara zahir, ya, merojikan pendapat yang tidak wajib. Namun wallahu alam ini cuman bahasanya para ulama itu zahir kalam. Namun butuh kita buktikan dengan keterangan di keterangan buku yang lain. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini.